Okay, everything Mother Earth transcends. Hidup ini adalah perjalanan mencari makna, dan bagi banyak orang, agama menjadi kompas yang memberi arah, harapan, dan tujuan. Dalam video ini, kami mengajak Anda untuk mendengar langsung dari berbagai pemeluk agama tentang apa arti hidup beragama bagi mereka dan bagaimana keyakinan membentuk cara mereka menjalani hidup. Kali ini saya akan mewawancarai narasumber yang beragama Kristen Protestan. Apakah Anda bersedia untuk diwawancarai? Ya, saya bersedia. Boleh perkenalkan nama Anda? Nama saya Irfan Maruli Siombing. Halo, nama saya Alviniata. Di sini saya akan berperan sebagai narasumber yang menganut kepercayaan Buddhis. Sarawanan, saya beragama Hindu. Kenalkan, Mang, nama saya Arina Dita, menganut agama Katolik. Baik. Nama saya Irgi Alvarez Nasution sebagai penganut agama Islam. Saya akan bertanya tentang Dalam Islam, bagaimana Anda memaknai hubungan antara ibadah sehari-hari dengan tujuan hidup sebagai manusia? Bagi saya, ibadah bukan sekedar ritual, tetapi pengingat harian akan tujuan hidup saya, yaitu menjadi hamba Allah yang bertakwa. Sholat, puasa, dan amal adalah cara saya menjaga hubungan dengan Sang Pencipta, dengan sesama manusia. Tujuan hidup dalam Islam adalah mengabdi dan memberikan manfaat, dan ibadah mengarahkan saya untuk terus berada di jalan itu. pertanyaan kedua saya adalah, apa peran doa dan sakramen dalam menentukan keadaan dan tujuan hidup Anda? Saya selalu membawa keputusan dalam doa. Iman saya menuntun agar setiap langkah mencerminkan kehendak Tuhan, bukan keinginan pribadi semata. Saya percaya jika Tuhan membuka jalan, maka itu adalah rencana terbaiknya, walau kadang berbeda dari yang saya harapkan. Terima kasih atas wawancaranya, Bang. Setiap suara yang kita dengar adalah cermin dari keyakinan yang tumbuh dari pengalaman, keluarga, dan perjalanan hidup masing-masing. Meski jalan yang mereka tempuh berbeda, kita bisa melihat benang merah bahwa agama bukan sekadar ritual, tapi juga sumber kekuatan, arah, dan kedamaian. Saya akan menanyakan pertanyaan yang pertama adalah, dalam ajaran Buddha, bagaimana Anda memahami konsep penderitaan dukkha sebagai bagian dari pencarian makna hidup? Penderitaan itu merupakan seperti bagian alami dari hidup, bukan sesuatu yang dapat kita tolak ataupun kita pahami. Melalui meditasi dengan kesadaran penuh, saya itu belajar melalui penderitaan bukan sebagai kutukan. Saya melihat penderitaan itu sebagai pembelajaran dan juga sebagai jalan menuju pencerahan. Nah, dari penderitaan saya itu bisa belajar menerima, melepaskan, dan tumbuh. Dan pertanyaan kedua saya adalah, apa makna sejati dari mencapai pencerahan dalam kehidupan Anda sehari-hari sebagai seorang Buddhis? Pencerahan itu bukan hal yang jauh, tapi hadir ketika saya benar-benar sadar akan saat ini. Itu bisa bebas dari kemelekatan dan kebencian. Saat saya bisa hidup penuh sadar dan tidak terikat pada dunia, disitulah saya itu merasa damai. Itu adalah kebahagiaan yang tidak tergantung pada keadaan luar. Terima kasih untuk wawancaranya. Ya, sama-sama. Agama bukan sekadar keyakinan, tetapi jalan hidup yang membimbing manusia untuk mengenal dirinya, mencintai sesama, dan memahami tujuan keberadaannya di dunia ini. Dalam setiap ajaran yang berbeda, tersembunyi pesan yang sama, bahwa hidup ini adalah tentang menjadi cahaya bagi orang lain, tentang memberi makna, dan berjalan menuju kebaikan yang abadi. Perbedaan agama tidak seharusnya menjadi tembok pemisah, melainkan jembatan untuk saling mengenal, saling menghormati, dan saling belajar tentang cinta dan pengharapan. Setiap manusia sedang dalam perjalanan panjang mencari arti. Hidupnya dan agama hadir bukan untuk membatasi langkah, tetapi untuk menuntun arah, memberi harapan, serta mempertemukan kita dengan makna terdalam dari keberadaan. Ketika kita memandang agama orang lain dengan hati terbuka,
kita akan melihat bahwa setiap ajaran membawa nilai yang sama mulianya. Mencintai, memaafkan, dan hidup untuk memberi manfaat bagi sesama. Tujuan hidup tidak hanya tentang pencapaian dunia, tetapi juga tentang pertumbuhan jiwa, kesadaran diri, dan bagaimana kita bisa menjadi versi terbaik dari manusia yang diamanahkan Tuhan. Bagaimana konsep Dharma dalam Hindu membantu Anda menentukan arah dan tujuan hidup? Dharma adalah kompas moral saya. Ia mengajarkan bahwa setiap orang punya peran yang suci dalam hidup. Saat saya menjalankan Dharma, menjalani hidup dengan kebenaran, tanggung jawab, dan kejujuran, saya merasa selaras dengan alam semesta. Tujuan hidup saya bukan untuk sukses atau duniawi, tapi hidup yang benar dan berarti. Terima kasih atas wawancaranya. Pertanyaan kedua saya adalah, apa peran utama agama dalam membantu Anda untuk menghadapi tantangan hidup dan menjaga harapan? Peran Islam untuk saya adalah setiap ujian adalah bentuk cinta dari Allah. Ketika saya diuji, saya mengingat bahwa bersama kesulitan ada kemudahan. Itu yang membuat saya tidak menyerah dan saya percaya semua ada waktunya. Agama memberi saya fondasi untuk tetap tenang, bersabar, dan terus berdoa dalam menghadap hidup. Menjadi manusia beragama tidak hanya soal ibadah, tapi juga bagaimana kita memperlakukan sesama, menjaga hati, dan memilih jalan hidup dengan nilai-nilai yang diyakini. Apakah kita sudah benar-benar memahami tujuan hidup kita? Dalam iman Katolik, bagaimana Anda memaknai pengorbanan Yesus sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan? Pengorbanan Yesus adalah bentuk cinta tertinggi. Itu mengingatkan saya bahwa hidup bukan tentang mengambil, tetapi memberi. Saat saya merasa lelah atau disakiti, saya mengingat salib dan belajar untuk tetap setia, mengampuni dan melayani dengan hati. Itulah makna hidup yang sejati bagi saya. Baiklah. Saat kita menutup perjalanan singkat ini, marilah kita renungkan kembali. Di balik setiap kata, cerita, dan keyakinan yang baru saja kita dengar, ada satu benang merah yang menyangga semuanya keinginan manusia untuk menemukan makna dan tujuan dalam hidupnya. Dari panggilan azan yang lembut di senja hari, hingga nyanyian pujian yang membangkitkan semangat, dari heningnya meditasi hingga tiupan pelengkap doa, semua itu mengajak kita masuk ke ruang keheningan hati, di mana kita diingatkan bahwa hidup ini lebih besar daripada diri kita sendiri. Kita belajar bahwa dalam keberagaman ritual dan ajaran, sesungguhnya tersimpan satu ajakan universal untuk mencintai tanpa syarat, memberi tanpa pamrih, dan melayani tanpa kenal lelah. Setiap agama membawa kilau kebijaksanaan yang berbeda namun sama-sama memancarkan terang, menyingkirkan kegelapan keraguan, dan menuntun pijakan kita menuju kedamaian. Mungkin ada di antara kita yang bertanya, apakah makna itu benar-benar bisa dicapai? Jawabannya sederhana, makna hidup bukanlah satu destinasi terakhir, melainkan kumpulan langkah-langkah kecil yang kita ambil setiap hari. Ketika kita menolong tetangga, memberi senyum kepada orang asing, atau sekadar menahan diri dari perkataan kasar, kita telah menulis seuntai makna baru dalam kisah hidup kita. Dan ingatlah, kekuatan besar tak selalu datang dari tindakan heroik. Seringkali ia muncul dari keikhlasan yang tersembunyi. Sebuah doa yang dipanjatkan dalam kesunyian. Sebuah tangan yang terulur saat tak ada yang melihat. Atau hati yang tetap terbuka meski pernah terluka. Di sanalah, di ruang-ruang kecil itulah, kita sebenarnya sedang meniti jalan pulang menuju rumah sejati, rumah di mana kasih, harapan, dan pengampunan bersemayam. Sebelum kita benar-benar berpisah, izinkan saya mengajak Anda untuk membawa satu tugas ringan di hari-hari mendatang. Cobalah mendengarkan lebih dalam, bukan sekadar mendengar suara, tetapi menangkap getar hati orang di sekitar Anda, teman, keluarga, bahkan seseorang yang baru Anda temui. Dalam keheningan pendengaran itu, kita mungkin menemukan pelajaran yang tak terduga. Akhirnya, apapun jalan spiritual yang Anda pilih, semoga video ini menjadi pengingat bahwa perbedaan bukan untuk memisahkan, melainkan untuk memperkaya. Bahwa dalam ragam kepercayaan,
Kita dipanggil untuk tetap berjalan bersama, saling menuntun, dan terus mencipta kedamaian. Terima kasih telah menemani kami. Semoga makna dan nuansa yang Anda rasakan hari ini mengalir lembut dalam setiap nafas dan langkah kehidupan Anda. Sampai jumpa di kisah berikutnya, dan selamat meneruskan perjalanan mencari makna yang tak pernah usai.